Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Jeng? Jumpa lagi di My Sadri Channel. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya kabarnya pada sehat ya. Amin. Oke teman-teman, di sini saya akan coba bikin kabel male to male ya. Apa sih kabel male to male itu? Kabel male to male itu biasanya digunakan untuk install flash ya, untuk flashing STB Android ya. Di sini kita akan bikin menggunakan sebuah charger atau kabel charger yang udah rusak ya. Biasanya kepalanya itu yang ke pot handphonenya rusak ya. Nah di sini hanya kabel male-nya saja yang kita butuhkan. Ini ada dua bekas charger kabel data, dan tentunya kabel datanya itu yang bisa untuk kirim data ya. Kita manfaatkan untuk kabel male-nya. Ini saya punya dua buah kabel data charger. Kita akan bikin untuk keperluan flashing atau install ya, yaitu install STB TV box. Di sini biasanya untuk kabel male to male itu jarang dijumpai di counter-counter ya. Kita harus beli online. Nah, daripada kita sayang untuk beli online ya, maksudnya harus menunggu atau harus ribet ya. Tidak di semua counter ada, kita bisa pergunakan atau manfaatkan di sini untuk kabel charger atau bekas charger ya yang rusak itu. Biasanya kabel ini masih bagus kabelnya dan hanya rusak kepalanya yang ke handphonenya biasanya, karena yang sering disentuh tuh yang di handphone. Jadi yang rentan risiko kerusakan untuk kabel data charger itu kerusakan yang sering pada kepala yang ke handphonenya, seperti kabel Type C dan lainnya. Oke teman-teman, kita akan kupas dulu kabel data ya. Kabel data kalau nggak salah ini bekas kabel data casan Xiaomi. Di sini kita kupas dulu kabel datanya. Membuat kabel male to male ya, yaitu untuk keperluan flashing atau install atau unlock STB Android TV box ya. Untuk yang suka modifikasi atau yang suka oprek tentunya. Di sini untuk yang suka oprek software tentunya akan penting banget namanya kabel male to male untuk oprek TV box teman-teman. Dan pastikan kabel yang kita kupas adalah berisi 4 ya, karena kabel casan yang beli di toko-toko atau di counter biasanya hanya 2 ya. Tidak bisa untuk data tuh, ada tuh hanya kabel 2 saja, yaitu untuk arus saja, untuk arus pengisian. Tapi di sini pastikan kabel data ya, jadi ada 4 buah kabel di sini. Dan di sini biasanya untuk kabel data itu punya 4 warna, ada merah, hitam, hijau, dan putih ya. Oke, saya udah kupas yang satu, dan satunya lagi ini bekas kabel power bank terkini ya. Kita kupas, ini kabelnya bagus teman-teman. Kita kupas juga dan pastikan di sini ada 4 kabel di sini dalamnya. Dan ini kabelnya bagus juga, ini keras ya. Semakin bagus kabelnya, maka untuk flashing itu semakin cepat ya untuk transfer datanya ke TV box, karena flashing itu sebetulnya adalah mentransfer data, yaitu pekerjaan software ya, yaitu mentransfer juga untuk menghapus data perintah ya, untuk mengirim data dari desktop PC atau laptop ke STB teman-teman untuk keperluan flashing, unlock, dan lain-lain ya, untuk yang suka oprek tentunya. Nah di sini sudah kupas, ini isinya juga sama 4 ya, dan warnanya juga sama, hitam, merah, putih, dan hijau. Di sini kita kupas. Oke teman-teman, saya udah kupas semuanya dan warnanya sama ya, merah, hitam, hijau, dan putih. Kita akan kupas atau kita akan sambung secara undak-undakan atau gimana ngomongnya ya, maksudnya untuk menghindari konslet ya. Oke, kita akan kupas dulu ini, dan kupasnya nggak sama ya, panjang pendeknya kabel ini nggak sama. Ini untuk teknik saya untuk penyambungan kabel itu jangan disamain untuk pengupasannya, karena untuk menghindari short ya antara kabel satu dan yang satunya, kita kupas secara berurutan panjang pendeknya. Oke, setelah kita kupas semuanya, maka kita rapikan ujung kabelnya dan kita akan beri timah atau kita akan solder ya, biar sambungannya erat. Oke, demikian juga yang satunya ya. Kalau yang satunya merah pendek, satunya merah panjang. Yang satunya hitam pendek, satunya hitam panjang gitu ya, dan seterusnya. Baik, sudah saya rapikan dan kita pasang, kita solderkan ya antar kabel. Untuk penyambungan yang sempurna itu menggunakan timah ya. Dan ini kabelnya bagus teman-teman, warnanya putih ya. Warna kabel ini putih ya, nggak seperti biasanya untuk kabel data yang tersedia di counter-counter yang murah itu, yang 10 ribuan itu kabelnya kuningnya biasa serabut kuning. Tapi ini yang bagus, ini keras kabelnya, dan tentunya untuk kualitas data transfernya bagus. Kita sambungkan yang merah ke merah, yang hitam ke hitam, yang hijau ke hijau, dan putih ke putih ya. Gampang kan ya, ini untuk penyesuaian warna saja. Oke, saya udah sambungkan. Kita akan buktikan bahwa kabel merah dan hitam itu adalah arus ya. Di sini saya akan gunakan avometer untuk mengukur. Jadi kita setel pada avo 20 volt, dan saya sudah tancapkan kabel USB male yang satunya ke komputer. Kita akan ukur di sini.
Dan saya ukur di sini adalah 5 volt ya. Kabel merah itu adalah arus positif dan kabel hitam itu negatifnya. Yaitu sebesar 5 volt ya untuk di port USB PC atau laptop ya. Dan kabel yang putih hijau itu berarti kabel data. Dan saya akan isolasi. Waduh, iya nih lupa. Saya akan pasang isolasi bakar dulu teman-teman. Kita lepas lagi dulu. Saya menggunakan isolasi bakar ya, harusnya dimasukkan dulu. Kita lepas lagi dulu untuk masukkan isolasi bakar. Nah, jika teman-teman nggak menggunakan isolasi bakar, bisa menggunakan isolasi biasa ya, yang penting erat dan jangan sampai nempel antara kabel yang satu dan satunya. Oke teman-teman, saya gunakan isolasi bakar ya, biar ntar rapi untuk finishingnya. Kita sambung lagi, sambung ulang. Dan jika perlu isolasi, kita isolasi dulu biar gak short ya, antar satu pin dan satu pin lainnya, atau satu kaki kabel ke kabel lainnya, biar nggak terjadi short. Kita pasang isolasi bakarnya biar rajin ya, atau biar rapi. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Ini pengerjaannya, bekas kabel charger atau kabel data bekas ya, untuk dijadikan kabel male to male ya. Dan ini bagus kabelnya, sayang kan kalau dibuang saja. Dan walaupun beli ya di toko online tuh belum tentu kita bongkar kabelnya sebagus ini ya. Itu kabel male to male juga murah sih, tapi belum tentu kabelnya bagus ya. Dan ini saya temukan kabelnya bagus-bagus, yaitu bekas kabel charger original dari Xiaomi dan kabel charger original powerbank terkini. Oke teman-teman, kita coba koneksikan apakah berfungsi kabel male to male nya. Saya udah install driver di PC, apakah terbaca di USB burning tool dan terdeteksi pada device manager. Dan di USB burning tool nya terbaca ya, terdeteksi. Dan otomatis di sini di device manager juga deteksi, menandakan bahwa kita sukses. Dan tentunya ini lebih bagus ya, karena tadi isi kabelnya juga bagus ya, nggak seperti kabel biasa yang murah itu ya, yang 10 ribuan tuh nggak rekomendasi buat kabel keperluan flashing ya. Untuk transfer data seperti flashing ini memerlukan kabel yang bagus ya, karena kecepatan flashing dan kesuksesan untuk proses pemrograman software itu memerlukan, yaitu terutama kabelnya ya. Oke teman-teman, sekian ya tip yang sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yaitu memanfaatkan kabel USB charger bekas. Kita ambil male-nya saja, tentunya harus memerlukan 2 bekas kabel USB charger. Oke, selamat malam, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berngoprek ri ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dadah.